Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat di acara diseminasi oleh Ibu Fahma. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dalam kesibukan panjenengan bisa meluangkan waktu untuk mengikuti pengalaman atau pengamalan budaya positif dari Ibu Fahma. Untuk acara yang pertama, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya acara berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat barokah berkah semua untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing disilahkan. Berdoa selesai, menginjak acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Terima kasih Bapak Ibu, dimohon untuk duduk kembali. Menuju acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi diseminasi pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Fahma. Ibu Fahma, waktu dan tempat kami silakan. Ya, terima kasih Bu Berta.
Oke, terima kasih Pak Susa bantuannya. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, Pak Susa tidak terlihat lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan berbagai pengalaman saya menerapkan disiplin positif, budaya positif di sekolah beberapa waktu yang lalu. Jadi materi kita hari ini adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya lakukan beberapa waktu lalu setelah mendapatkan pembelajaran di CGP. Jadi dari diklat CGP saya terapkan di sekolah. Nanti saya berbagi pengalaman saya, kita diskusikan bersama. Saya mohon masukan dan masukan dari Bapak Ibu juga kita akan belajar bersama lagi. Oke, sebelumnya budaya positif di sekolah. Jadi awalnya budaya positif di sekolah itu adalah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik agar memiliki karakter yang kuat, terus nanti peserta didik juga memiliki akhlak sesuai dengan apa? Karakter pelajar Pancasila yang seperti yang kita diskusikan beberapa waktu lalu tentang visi sekolah. Jadi budaya positif adalah cara kita cara kita dalam membentuk pribadi siswa itu memiliki karakter kuat dan berakhlak dengan profil pelajar Pancasila. Lalu apa? Budaya positif itu dibangun dengan syarat apa? Syaratnya adalah sekolah memiliki lingkungan yang aman, nyaman, sehingga memberikan kesempatan siswa itu bisa berkembang, mandiri, juga merdeka dalam mengeksplorasi apa yang ingin mereka pelajari. Seperti yang kita bahas kemarin, bagaimana menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih membuat sekolah yang nyaman dan aman bagi siswa. Karena apa Bapak Ibu? Fokus kita adalah pendidikan yang terbaru. Pendidikan kita sekarang ini berfokus pada siapa? Pada Bapak Ibu guru atau kepada anak-anak? Iya, fokus kita adalah kepada anak-anak atau peserta didik. Lalu disiplin positif. Lalu setelah kita berfokus pada anak-anak, selama ini disiplin yang kita terapkan di sekolah masih sangat kurang berpihak kepada anak karena masih apa? Masih berfokus pada hukuman dan apa Bapak Ibu di sekolah itu? Disiplinnya masih bagaimana? Masih condong merasa tidak nyaman mungkin bagi anak-anak harus mengikuti disiplin seperti itu ya? Iya, masih terpaksa, ya benar juga, masih terpaksa. Jadi masih ada rasa ketidaknyamanan bagi siswa untuk mengikuti peraturan-peraturan yang disebut dengan disiplin bagi sekolah. Sekarang kita cari bagaimana ya kira-kira agar disiplin itu timbul dari keinginan siswa sendiri. Kita akan pelajari bagaimana membuat sebuah disiplin itu bisa diterima oleh anak dan bukan lagi menjadi sesuatu yang paksaan. Oke, kita bahas disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kalau selama ini disiplin adalah mengikuti peraturan-peraturan sekolah hanya sepihak. Jadi anak dipaksa mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada. Tapi pada disiplin positif kita belajar bahwa bagaimana disiplin itu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri. Jadi kalau misalkan aku nggak pakai topi, soalnya ada tulisan yang harus menggunakan atribut lengkap, itu masih disiplin, bukan disiplin positif. Dan nanti disiplin positif, saya pakai topi karena saya mau menjadi anak yang ini. Jadi timbul dari dalam diri sendiri. Oke. Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Jadi nanti hasilnya siswa yang sudah memiliki disiplin positif itu bisa mengontrol diri. Oh, aku nggak akan nonton bel. Oh, aku nggak akan kantin karena belum waktunya istirahat. Saya mau pakai topi, saya mau pakai kaos kaki yang benar karena saya pengen seperti itu, karena seperti itu. Lalu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat
ujian dan hukuman. Jadi bukan lagi karena ujian, karena hukuman. Jadi anak yang sudah mengerti dan sekolah yang sudah mengamalkan disiplin positif, sudah menjadi karakter bagi sekolah, guru, dan siswa akan memiliki motivasi internal. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Ternyata Bapak Ibu, setiap tindakan kita pasti memiliki alasan. Jadi, ketika seorang siswa, contohnya Brian, ada yang ngajar Brian di sini? Ada. Jadi mungkin yang bisa nanti kita jadi bahan diskusi ya mungkin Brian. Jadi ternyata setiap anak ketika melakukan sebuah kesalahan atau sesuatu yang tidak pas, selalu punya motivasi. Dian Gosin menyebutkan bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Saya tidak kelihatan. Oke. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Ini kebutuhan fisiologis Bapak Ibu. Setiap orang butuh survival itu untuk mempertahankan kehidupannya. Contohnya sandang, pangan, papan, lalu apalagi kebutuhan dasar manusia yang dia sandang, pangan, papan. Contohnya ada anak yang ini kenapa ya, anak ini rajin, tapi kok bangunnya selalu kesiangan, kok dia tugas-tugasnya keliling semua ini kenapa ya? Mungkin ada salah satu kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Contohnya kebutuhan dasar, malamnya harus bantu ibu jualan misalkan. Apa tujuannya dia bantu ibu jualan? Memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada yang seragamnya kok kotor, kok tidak pernah rapi, kenapa? Mungkin keadaan rumahnya, jadi kita harus terus mencari apa sih dibalik sikap, alasan dari sikap seorang siswa. Karena ini tadi ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan dasar seperti tadi. Lalu ada penguasaan atau power. Setiap orang tuh pengen berkuasa. Setiap orang tuh pengen menguasai sesuatu. Contohnya anak. Seorang anak yang memiliki kebutuhan dasar power yang tinggi, biasanya cenderung ingin jadi ketua. Kalau kita kelompokan, pernah nggak dalam kelas Bapak Ibu ada yang selalu pengen jadi ketua? Ada ya? Iya, ambisi. Tapi semua orang ternyata semua sama Pak. Setiap orang tuh memiliki kebutuhan tentang penguasaan atau power. Hanya mungkin tingkatannya. Jadi kita akan mengenali mana ya. Kalau anak ini memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang tinggi, berarti tempatkan dia di ketua, tempatkan dia di yang strategis di kelas supaya kebutuhan dia terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, akhirnya apa? Ganggu koncolnya biasanya. Oke, yang ketiga adalah kebutuhan tentang kebebasan, freedom. Semua orang butuh bebas, semua orang butuh kebebasan. Jadi bagaimana kita memberikan kebutuhan anak itu tentang kebebasan. Contohnya apa? Dengan memberi tugas, dikerjakan pokoknya ini bebas. Kalian boleh dikerjakan di Canva, kalian boleh dikerjakan di kertas saja, kalian boleh nge-vlog. Itu adalah bentuk kita memberi kebebasan ke anak-anak dalam pengajaran. Atau mungkin Bu, ini boleh dikumpulkan besok aja, bebas kalian sempatnya kapan, asalkan budgetnya ini. Seperti itu. Itu bentuk kita memenuhi kebutuhan kebebasan. Yang ketiga, kesenangan fun. Ya, setiap anak pasti ingin senang. Ada nggak anak yang suka sekali diajar oleh guru yang galak, jewer, atau gimana? Atau pengennya guru yang kasih game, guru yang santai, yang memberikan dia rasa kesenangan dalam belajar. Iya, seperti itu. Jadi memang harus dipenuhi setiap kebutuhan anak itu supaya balance dan tidak timbul tidak timbul sikap-sikap yang kurang pas. Bosan Pak, betul. Yang terakhir adalah kasih sayang dan merasa diterima, love and belonging. Jadi setiap manusia itu butuh rasa diterima, butuh rasa disayang. Kira-kira ada dari kelas Bapak Ibu yang dikucilkan temannya, tidak diterima, dan akhirnya membuat perannya berubah? Perwaliannya siapa yang mungkin di kelasnya itu dia tidak diterima dengan teman-temannya, akhirnya membuat perannya berubah? Ada contohnya Bu Bintan, mungkin ada di kelasnya Bu Bintan? Pernah ada siswa yang agak caper gitu. Ternyata dia itu sama teman-teman kayak yang dibully dikit-dikit gitu. Sebut nggak ada bully? Iya seperti itu. Oke, seperti itu ya Bu. Caper karena sebenarnya dia tidak merasa diterima. Ternyata sama temennya kayak gak dibully juga. Iya, saya pernah manggil sama temennya diajak gitu.
Iya, jadi seperti itu Bapak Ibu contohnya, bahwa setiap anak tuh ingin rasa diterima, ingin memiliki perasaan untuk diterima, entah di keluarganya, entah di teman sekelasnya. Jadi bagaimana kita memenuhi kebutuhan mereka sehingga membuat sikap atau tingkah laku mereka balance. Jadi ada 5 ternyata. Jadi kalau setiap siswa membuat kesalahan, coba cari apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Seperti itu. Atau mungkin ada yang pengalaman tentang kebutuhan dasar senang, murid itu jenuh karena apa? Mungkin Bu Nova mungkin. Terima kasih karena ini terjadi dalam pembelajaran sehari-hari di dalam kelas yang saya temui. Sebetulnya anak ini termasuk siswa aktif, akan tetapi ketika dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, maka dia akan kebingungan mencari hal-hal yang bisa dia kerjakan untuk mengisi waktu luangnya. Nah, biasanya ini dilampiaskan dengan mencari kesenangan tersebut. Ketika dia tidak bisa mengerjakan lagi apa yang ada di tubuh, maka dia akan mulai mengusung. Dari situ nanti dia akan tertawa-tertawa dan terlihat senang memang. Tetapi ya kalau dalam tapi ya kita mengganggu teman-teman yang lain seperti itu. Iya, benar ya. Berarti memang kebutuhan dasar anak itu fun. Salah satunya adalah fun. Bagaimana kita nanti mengalihkan kebutuhan dasar mereka kita penuhi dengan cara lain supaya membuat sikap-sikapnya, tingkah lakunya balance. Oke, selanjutnya. Oke, tadi perilaku motivasi, perilaku manusia. Seperti saya jelaskan tadi bahwa setiap perilaku siswa atau manusia itu memiliki motivasi di belakangnya. Diagnosis lagi yang saya contoh lagi bahwa motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama kayak tadi, aku topi beda di aku dihukum, aku tepok isuk beda di BK, jadi menghindari ketidaknyamanan. Anak akan cenderung melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa motivasi tersebut adalah motivasi paling rendah. Jadi jika seseorang melakukan motivasi karena takut hukuman atau ketidaknyamanan, itu masih dalam motivasi yang sangat rendah. Atasnya itu apa? Di atasnya itu adalah motivasi untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain atau imbalan. Ayo, siapa yang bisa mengerjakan ini dapat poci. Siapa yang bisa datang tepat waktu nanti akan ada reward. Seperti itu juga masuk ke motivasi perilaku, tapi dia memiliki efek yang tidak panjang karena keduanya menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan adalah masuk ke motivasi ekstrinsik, masih dari luar, eksternal. Jadi masih tergantung pada orang lain. Tidak ada ngasih hadiah, ngapain? Tidak dapat hadiah, bisa terkuai. Terus kalau misalkan tidak ada hukuman, nggak dihukum, nggak usah. Jadi masih motivasinya masih eksternal. Lalu bagaimana yang motivasi yang tingkat lanjut lagi, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau siswa sudah sampai di saya masuk pagi karena saya mau menghargai diri saya sendiri, saya menjadi anak pintar, tapi untuk dirinya sendiri, tidak butuh sanjungan, tidak butuh hadiah, dan tidak butuh ancaman hukuman. Berarti anak itu sudah memiliki motivasi internal. Apa ya yang bisa Bapak, Ibu, guru lakukan untuk mewujudkan motivasi internal pada siswa? Yaitu hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri siswa. Jadi jangan galak-galak, juga jangan loman-loman, karena itu nanti justru akan mengikis motivasi internal dari dalam diri siswa. Jangan lagi ya berarti sholat, engkau tak kasih hadiah, tidak ada itu lagi. Jadi sekarang misalkan nanti kalau kamu dihukum, ini tidak ada lagi pemberian hukuman dan seperti itu karena akan merusak motivasi internal. Motivasi internal. Nah ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya sesuatu menyakitkan, harus terjadi, tidak nyaman, waktunya panjang, korban mendapat keadilan. Contohnya yang biasanya jendrek-jendrek di depan ruang guru itu kalau pagi terlambat, biasanya jendrek-jendrek, itu efeknya panjang Bapak Ibu. Dia merasa gagal, dia merasa terhukum,
Jadi rasanya anak itu rasa terhukum ya seperti itu. Ada rasa tidak nyaman, menyakitkan, isin sama koncone. Bagi kita gampang isin, tapi ternyata itu efek sekali ke psikologi mereka. Jadi dia adalah anak-anak gagal akhirnya. Mulai dari dirinya gagal. Yang kedua, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tidak nyaman juga, tapi waktunya pendek, korban diabaikan, mulai dibuat tidak nyaman. Konsekuensi gini, kalau kamu datang terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Kita berikan. Oh, konsekuensinya tahu, konsekuensinya membersihkan kamar mandi. Dia sudah tahu konsekuensi itu. Tidak, sudah tahu dan saling dari murid sama guru tahu konsekuensinya lalu dikerjakan. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu hanya satu pihak. Misalkan dari gurunya bilang, push up. Dia nggak tahu konsekuensi kalau terlambat itu harus push up. Itu bedanya. Hukuman, konsekuensi, dan terakhir adalah restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid. Jangkanya jangka panjang, korbannya dapat ganti. Kalau restitusi kita tawarkan. Kalau terlambat, kenapa terlambat? Kalau terlambat, kamu bagaimana menyelesaikan masalahmu? Oh, seperti ini, Bu. Kita tawarkan solusinya. Dia sendiri yang memilih solusi tersebut. Jadi tidak sepihak. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada gambaran? Atau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang hukuman, restitusi, dan konsekuensi? Monggo Bu Yua, ada pertanyaan mungkin sepertinya dari tadi kok plus. Terima kasih berkaitan dengan Bisa ke sana Bu Yua. hukuman, konsekuensi dan restitusi ini memang saya rasa memang ada tingkatannya sendiri-sendiri di dalam pelaksanaan yang memang tidak kita pungkiri ya. Kita sebagai guru biasanya ya juga melakukan hukuman maupun hadiah dan sebagainya. Yang saya tanyakan, apakah dengan cara memberikan hadiah itu nanti kita bisa mendisiplinkan anak ya. Jadi anak bisa lebih disiplin karena dengan memberikan hadiah. Saya rasa itu yang saya tanyakan. Oke, terima kasih Bu Yua. Apakah hadiah itu akan menstimulus seseorang anak atau seorang anak akan lebih disiplin? Kira-kira bagaimana? Bisa ya, bisa iya, bisa tidak. Tapi benar atau tidak pemberian hadiah untuk menstimulasi kedisiplinan? Oke, seperti yang tadi memperhatikan tadi sudah sini. Oke, ya ternyata pemberian hadiah itu justru merusak motivasi internal Bu Yua. Pemberian hadiah itu akan merusak motivasi internal siswa, sehingga pemberian hadiah itu sama halnya sebenarnya dengan hukuman. Ya, jadi pemberian hadiah yang terlalu berlebihan itu akan malah jadi hukuman. Pemberian hadiah seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Oke, Pak Monggo. Terima kasih waktu yang sudah diberikan di sana. Jadi pertanyaan saya, ini tadi kan pemberian hadiah itu dianggap merusak motivasi internal. Kemudian apakah dengan cara lain, misalkan dengan memuji siswa, itu dapat meningkatkan kedisiplinan? Begitu, terima kasih. Benar. Kalau tidak ada hadiah dipuji boleh tidak ya? Boleh pujian itu, asalkan pujian itu bukan hanya ketika berhasil. Pujian itu diberikan ketika mau berhasil maupun tidak, kita akan berikan pujian sebagai apresiasi pada prosesnya. Jadi bukan hanya anak maju pintar kamu, ya nggak pintar pesantren, ya nggak pintar akhirnya jadi hukuman juga buat mereka. Jadi pujian atau apresiasi tadi bisa dilakukan untuk semuanya, bukan hanya yang berhasil, tapi juga yang belum mencapai target. Yang kita hargai adalah prosesnya. Oh, dan Bu Eva, bagaimana? Iya, terima kasih. Lalu ada lagi pertanyaan mungkin? Oke. Terima kasih karena waktunya diberikan. Saya ingin bertanya, karena posisi saya adalah sebagai guru PAI. Saya di kelas itu sering melihat anak-anak kan ya agamanya itu masih minim sekali ya. Jadi ini saya punya gambaran ya. Misalnya kalau untuk hukuman itu kira-kira
kalau anak-anak itu dikasih hukuman menghafalkan surat-surat pendek, saya rasa itu hukuman yang sangat membawa sekali. Karena kan ya kita sebagai umat Islam jadi kan mempunyai kewajiban sholat, mempunyai kewajiban ibadah, itu bisa menertibkan anak-anak juga untuk lebih giat dalam beribadah ini. Terima kasih. Apakah benar begitu ya kira-kira? Kita bahas ya Bapak Ibu. Benar sekali Bu Tuti. Sebenarnya bagus menghafalkan, dapat menghafalkan nanti jadi memperbanyak bacaan sholat, nanti akan lebih hafalannya lebih baik. Tapi kalau dengan kata lain hukuman, ternyata itu sama esensinya. Jangan-jangan lain kali ketika dia baca surat, ketika dia baca hafalan surat-surat dia, oh ini hukuman, aku kalah, aku salah. Jadi rasa seperti itu akan terus melekat jika itu adalah hukuman. Ayo kamu kamu bolos kan untuk pelajaran saya, hukumannya kamu hafalan ini. Ternyata ketika itu bahasanya menjadi hukuman, dia masih sama, esensinya tetap merasa dihukum. Jadi mungkin kita akan ganti dengan bagaimana kita restitusikan, nanti jadinya membaca atau hafalan bukan lagi hukuman. Kalau karena hukuman, vibes-nya tetap tersiksa, vibes-nya tetap tidak nyaman bagi anak. Ngoten. Gitu ya Bu Titik. Mungkin ada masukan dari Bu Rosa. Ya, kita lanjutkan kalau begitu Bapak Ibu setelah hukuman tadi. Nah, sekarang kita belajar tentang posisi kontrol guru. Guru itu ternyata memiliki 5 posisi kontrol yang selama ini kita terapkan. Yang pertama ada penghukum. Panjenengan mungkin langsung tahu siapa ya si penghukum. Lalu pembuat rasa bersalah, ada posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu ada lagi sebagai teman, bestinya anak-anak. Lalu pemantau, lalu di manajer. Sekarang kita pelajari. Saya minta bantuan video untuk menjelaskan. Kita pelajari bersama tentang posisi kontrol guru. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul 5 posisi kontrol. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul 5 posisi kontrol. Kali ini tentang posisi kontrol guru. Bapak Ibu bisa sambil menikmati ya. Kita akan berkenalan dan belajar mengenai konsep 5 posisi kontrol guru. Kita akan mengeksplorasi beberapa contoh praktik proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Diharapkan kita bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi cara kita selama ini dalam membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin. Dengan begitu, kita bisa tahu letak posisi kontrol kita dan dampaknya bagi perkembangan murid. Aku pernah membawa buku gambar. Aku disuruh menyusun lagu di depan kelas. Aku pernah berantem. Pak guru bilang aku tidak kasihan padanya. Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Guru juga tidak apa-apa. Aku dipanggil. Aku pernah salah memakai seragam sesuai peraturan. Aku disuruh pulang. Tidak boleh masuk sekolah. Aku menjadi guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan perbaiki.
Apa nih reaksi ibu dan bapak mendengar cerita tentang mereka? Saat kita ingin membuat murid kita memiliki sikap disiplin, kita menggunakan beberapa cara yang berbeda untuk bisa mengontrol murid. Sebenarnya kontrol seperti apa sih yang bisa kita terapkan di kelas? Ibu dan bapak, sebelum kita masuk dalam 5 posisi kontrol, mari kita samakan dahulu persepsi tentang konsep disiplin. Selama ini melekat sekali di benak kita bahwa disiplin sangat erat kaitannya dengan kontrol. Tetapi, apakah iya disiplin sekolah itu maksudnya kita dapat mengontrol murid? Dr. William Geza membantu kita mengenali 4 ilusi kontrol yang mungkin kita yakini selama ini. Mari kita lihat tabel ini agar kita bisa meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol terhadap murid. Berikut tabel ilusi kontrol dan kenyataannya. Guru dapat mengontrol murid, kenyataannya murid mempunyai hak memilih. Guru tidak bisa memaksakan kehendak pada murid. Guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Semua bujukan efektif dan bermanfaat. Kenyataannya, bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Murid mempunyai hak untuk menolak bujukan tersebut. Murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Ilusinya, kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan. Padahal, menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan, tapi melemahkan. Orang dewasa punya hak untuk memaksa. Kenyataannya, orang dewasa itu tidak punya hak. Memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan. Jadi musuhan dari murid kita. Dengan meluruskan miskonsepsi tentang kontrol terhadap murid, kita bisa mengubah pandangan kita bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita juga memahami bahwa setiap orang memiliki gambaran dan pandangan yang berbeda tentang segala hal. Mari kita sadari bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Diri kita lah yang bisa kita kontrol. Dengan menyadari bahwa setiap manusia mempunyai tujuan dalam perilakunya, kita bisa selalu mempunyai model berpikir win-win solution. Tidak perlu ada yang kalah dalam interaksi manusia. Ini juga lah yang perlu kita ingat saat kita berinteraksi dengan murid kita, terutama saat mereka berbuat pelanggaran disiplin. Kita tidak perlu mempunyai rasa ingin menang atas murid kita. Mari membimbing mereka untuk lebih memaknai perilakunya melalui 5 posisi kontrol. Iya, kita nanti bermain ya Bapak Ibu. Diperhatikan posisi kontrol ini. Yang pertama, penghukum. Guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Guru menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Kamu salah, selalu pasti kamu yang terakhir. Patuhilah, jadi kata-katanya tegas, keras. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah, intonasinya melemah. Guru mengajarkan kalimat agar murid merasa bersalah. Ibu sangat kecewa, kamu seperti ini, jadi membuat rasa bersalah pada siswa. Lalu posisi kontrol sebagai teman. Guru mengusahakan kalimat persuasif dan intonasi nada ramah, mengontrol murid, menggunakan humor, kalimat positif yang digunakan ya sudah lain kali tidak apa-apa. Lalu pemantau. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan, menggunakan data, catatan, perhitungan, pengontrol. Lalu mengingatkan konsekuensi apa yang harus dia lakukan untuk pengontrol. Lalu yang terakhir adalah posisi manajer. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lalu menggunakan restitusi. Setelah mempelajari tabel tersebut, mari kita kembali pada 5 kasus di awal materi ini. Posisi kontrol guru manakah yang ada di setiap kasus? Yuk kita lihat. Yang pertama, kita melihat bagaimana murid tidak membawa buku gambar dan disuruh bernyanyi. Ini merupakan bentuk hukuman.
Tidak adanya relasi antara sanksi dan kesalahannya hanya membuat murid menjadi takut dan malu. Apalagi jika terjadi di jenjang PAUD, maka murid akan menjadi trauma untuk kembali ke sekolah. Posisi dalam kasus ini adalah penghukum. Pada murid 2, guru meminta simpati dari murid. Dia meminta murid untuk mengasihaninya. Posisi ini adalah membuat rasa bersalah. Murid menjadi lemah, tidak percaya diri, dan mempunyai krisis identitas. Pada murid ketiga, saat murid tidak mengerjakan PR, gurunya memaafkan dan membiarkannya. Apakah muridnya belajar akan kesalahannya? Tidak. Posisi kontrol ini adalah teman. Murid akan menjadi nyaman dan menjadi ketergantungan akan dukungan dari kita. Pada murid keempat, guru menerapkan sanksi sesuai aturan sekolah. Murid salah memakai seragam, peraturannya adalah pulang, sehingga murid tidak sekolah di hari itu. Posisi ini adalah posisi pemantau. Murid melakukan konsekuensi sesuai peraturan. Pada murid kelima, posisi guru adalah manajer. Karena murid diberikan ruang diskusi, diajak untuk mengenali kesalahannya, dan dia belajar dari kesalahannya agar tidak diulang kembali. Kelima posisi kontrol ini menggambarkan tipe dan cara kita dalam menerapkan disiplin di kelas. Dengan mengetahui kelima posisi kontrol tersebut, maka kita bisa mengerti posisi kontrol yang tepat untuk mendukung proses restitusi di kelas. Pada saat penerapan disiplin, mungkin nanti akan ada murid yang belum siap dalam proses restitusi, sehingga kita bisa berganti posisi dari manajer ke posisi pemantau. Ini tidak masalah dan diperbolehkan. Ibu dan Bapak Guru, mari kita evaluasi kembali saat ini kita lebih sering berada dalam posisi kontrol guru yang mana. Setiap posisi kontrol memiliki dampak yang berbeda bagi murid. Dengan melihat tabel tadi, sekali lagi, mari kita pikirkan kembali dampak masing-masing posisi tersebut dalam pembentukan disiplin diri murid kita. Tentunya kita ingin setiap proses pendisiplinan yang kita terapkan bermakna bagi perkembangan positif murid. Lalu, seperti apakah posisi terbaik untuk membantu murid melakukan restitusi? Kita akan pelajari dampak dan contohnya lebih lanjut pada materi selanjutnya ya. Sebelum. Oke, Bapak Ibu sudah mengantuk? Belum. Sekarang tadi kita ada 5 posisi guru, apa saja ya? Budia, apa saja Budia? Apa? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sudah bisa membayangkan bagaimana gambarannya? Kira-kira seperti apa? Insya Allah. Kita nanti olahraga sebentar ya, berdiri dulu, ada musik, nanti keliling, berjalan. Nanti saya stop musiknya yang berada di tengah sini bisa ambil salah satu pulpen, bisa ambil merchandise, di situ ada kertasnya, posisinya sebagai apa nanti. Nanti ya, saya bisa berjalan keliling, saya setel musiknya dulu. Keliling, sambil relaksasi ya. Merchandise Pak David, boleh dibawa pulang nanti pokoknya. Tapi kertasnya dibaca nanti ya. Posisinya dengan apa nanti? Coba dibuka Pak kertasnya Pak. Sebagai apa Pak? Teman. Sebagai apa? Teman. Oke, silakan duduk dulu Pak David. Pak David duduk. Nanti kalau jadi teman tuh gimana ya menghadapi murid? Oke, saya bocorkan dulu. Muridnya namanya ini Subirto. Oke. Nanti si murid ini tuh datang terlambat. Dia tuh datang terlambat.
sebagai teman nanti bagaimana? Guru posisinya teman kalau ada murid yang terlambat itu bagaimana? Ya, oke kita lanjutkan. Masih ada 4.
Kamu nggak kasihan gak sama ibu? Nah, terus kenapa terlambat terus? Iya dong. Kamu lagi menarik password gimana? Atau nanti terus? Kan ada ceritanya nanti. Berkali-kali loh. Terima kasih Budia. Terima kasih Suberto. Iya, kamu udah kasihan sama ibu. Kamu udah kasihan ibu loh Suberto. Jadi membuat rasa bersalah. Yuk, yang ketiga, posisi sebagai teman. Siapa nih posisi sebagai teman? Oh, Bapak David. Bapak David sebagai teman. Bestinya si Suberto. Sini. Oke, sini Pak David ini berarti guru favorit jadi teman. Yang Suberto terlambat lagi jam 7.30 baru sampai di sekolah. Berto, sini coba sini. Dari mana ini tadi? Terus coba cerita dulu. Gimana ceritanya? Oh gitu. Tolong kalau game itu dikurangi ya, karena waktunya kan sudah jam masuk sekolah, terus kamu terlambat. Jadi besok tidak boleh diulangi lagi ya. Ya sudah. Kalau gitu harus berjanji loh ya. Oh iya, terima kasih. Ya. Aman ya, karena teman Suberto. Oke, posisi gurunya sebagai teman terakhir sekarang. Wah ini posisi keempat, belum terakhir, keempat pemantau. Nah, bersama Ibu Rosa. Suberto bertemu Suberto kali pingsan. Ibu Rosa sebagai pemantau. Stop ya. Selamat pagi Cahayu. Ini kenapa kok terlambat lagi? Kemarin hari ini bengkok. Kemarin katanya banyak kempes. Lalu kemarinnya lagi tidak diantar ibu. Ini berarti sudah 3 kali loh yang terlambat. Tahu gimana konsekuensinya kalau terlambat sudah 3 kali? Oh gitu. Jadi kamu setuju ya? Coba sekarang ikut berusaha ke BK dulu, meminta panggilan ke orang tua. Terima kasih Bu Rosa. BK Suberto. Oke, Suberto. Terakhir sekarang berposisi sebagai manajer sinten ya, Bu Nova. Berposisi sebagai manajer. Setelah bertemu Bu Rosa, sekarang Suberto bertemu Bu Nova. Suberto, sini nak. Ini jam berapa nak? Sekolah masuknya jam berapa? Terlambat atau tidak ini namanya? Terlambat dikit. Boleh nggak sih terlambat dikit? Nggak boleh. Kenapa kok terlambat? Kenapa terlambat? Saya kemarin main ke nenek. Kamu tahu sekolah masuk jam berapa? Bagaimana caranya main ke rumah nenek tapi tetap bisa sekolah jam 7? Kira-kira gimana? Pulangnya dari rumah nenek malam-malam. Malam-malam? Bangun jam berapa? Jam 5. Berarti besok siap bangun jam 5? Ya siap. Siap ya? Pasang weker ya? Ya, besok pasang weker bangun jam 5 sampai ke sekolah jam 7. Jadi tidak tahu lagi? Kalau tahu lagi gimana?
sebagai manajer dan pemantau. Jadi seperti ketika guru berposisi sebagai manajer dan pemantau, si direkturnya tidak merasa terdolimi, walaupun sebenarnya dolim ya. Jadi ada rasa bagaimana Sudirto tadi ketika diberi tawaran seperti di Bu Rosa dan Bu Nova tadi? Kita tahu konsekuensinya, lebih seperti yang Bu Nova yang sebagai manajer itu. Jadi kita tahu kesalahan kita bisa belajar untuk bertanggung jawab dengan solusi. Beda sama yang menghukum, tadi kan saya takut. Lari ya. Bapak Ibu bagaimana? 5 posisi kontrol sudah ada pertanyaan lagi atau sudah paham? Sudah mulai paham ya? Sudah mulai ada gambaran bagaimana nanti ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Ya tadi posisi kontrol manager ternyata berbuat sesuatu bersama murid mengacu pada restitusi. Sekarang sebelum kita mengaplikasikan restitusi, ada tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini aturan-aturan, kata lain dari aturan yang berasal dari siswa sendiri. Kalau selama ini aturan itu sudah dari pusat, dari sekolah, misalkan aturan seperti ini. Kalau kesepakatan kelas itu aturan yang dibuat bersama siswa, tujuannya adalah mudah diingat, terus mudah diterapkan di sekolah. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu karena berasal dari siswa, anak akan lebih willing, willing itu apa? Ikhlas untuk menjalankannya karena merupakan hasil diskusi bersama. Saya mau berbagi bagaimana saya membuat kesepakatan kelas beberapa waktu lalu dengan siswa-siswa perwalian saya. Ya, jadi kemarin setelah mendapatkan materi tentang kesepakatan kelas, saya berusaha mengaplikasikan di kelas saya. Saya buat kesepakatan kelas, saya tanyakan apa kegelisahan mereka, kegelisahan di kelas itu apa masalahnya. Lalu kalian ingin membuat apa yang menjadi kesepakatan kelas kita. Saya diskusi, biasanya banyak pelanggaran dari yang putra. Saya dekati yang putra ini, apa ya kegelisahan kelas kita. Lalu mereka menuliskan beberapa kegelisahan yang mereka hadapi dan dijadikan sebuah kesepakatan. Jadi kesepakatan kelas yang saya buat di kelas ini berdasarkan tentang kegelisahan yang mereka alami. Yang pertama, dilarang main HP karena sebagian besar siswa pasti menghabiskan waktu senggangnya dengan HP. Di kelas kami dilarang memainkan game di waktu-waktu pergantian jam. Tapi kalau waktu jam misalkan ada kegiatan sekolah, setelah bersih-bersih diperbolehkan. Juga masalah piket, kegelisahannya juga piket. Biasanya yang piket tuh yang cewek-cewek. Akhirnya dibuat kesepakatan kelas bahwa piket sesuai jadwal, yang putra juga harus membantu. Akhirnya ikhlas mereka membuat seperti itu. Pilih-pilih teman juga. Biasa anak cenderungan sama siapa. Ini usaha dari anak-anak itu pengen membaur jadi satu, jadi tidak boleh pilih-pilih teman. Oke Bapak Ibu, itu tadi saya berbagi tentang pengalaman saya di membuat kesepakatan kelas. Setelah kesepakatan kelas dibentuk, kita nanti akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah seperti yang manajer tadi, restitusi. Restitusi itu seperti apa ya? Restitusi adalah proses dialog seperti yang dilakukan Bu Nova dan Sudirto tadi. Proses dialog untuk menguatkan potensi yang ada pada siswa, bukan lagi menjadi yang bersalah, objek yang disalahkan. Oke, guru di sini berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah-masalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika Sudirto tadi salah, Cahayu tadi di pemantau. Jadi si Sudirtonya tidak merasa gagal, dikuatkan dulu, dikuatkan identitasnya. Kenapa kamu kok terlambat?
Ya, jadi dikuatkan, jadi dari identitas saya anak nakal, saya PD, jadi tingkat PD-nya ada. Setelah kita stabilkan, validasi tindakan yang salah. Iya, pernah kok salah seperti ini, tapi salah itu bisa jadi kita, kamu melakukan salah tidak apa-apa, manusia itu salah. Tapi lain kali, jadi tidak langsung disalahkan. Kita terima dulu alasannya, lalu kita validasi. Oh, kalau misalkan di posisimu juga mungkin saya seperti itu. Setelah divalidasi, kita tanyakan keyakinan seperti tadi Bu Nova. Kalau sekolah itu jam berapa ya masuknya? Bukan Bu Nova yang bilang sekolah masuk jam 7, tapi ditanyakan ke anaknya, sekolah itu masuk jam berapa ya? Masuknya jam 7 Bu. Oh, berarti kalau jam 7 kamu terlambat? Tidak terlambat, jadi ditanyakan. Setelah ditanyakan tujuannya apa? Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau sudah bisa merefleksi diri, akhirnya murid itu nanti menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya juga akan berbagi praktik saya tentang restitusi. Ya, silakan duduk. Dan Nafama dengar dari guru piket sama guru matematika, Rani sering terlambat ya, dan banyak tugas yang perlu dikerjakan ya. Iya, Ma'am. Berapa kali? 6 kali. Menurut Rani, terlambat itu salah atau benar? Salah. Salah. Tidak apa-apa, kadang manusia juga membuat kesalahan, asalkan bisa belajar dari kesalahan dan menjadikan itu sebagai pembelajaran sehingga menjadi lebih baik. Setuju kan? Iya, Ma'am. Oke, sekarang kita cari solusinya Rani. Kenapa selama ini Rani terlambat? Pasti Rani punya alasan. Karena saya mengikuti latihan untuk lomba tari di malam hari. Enggak malam. Lalu saya terlambat bangun saat latihan. Dan lupa mengerjakan tugas? Iya. Rani tahu tidak kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Tahu, Ma'am. Kira-kira datang terlambat dan lupa mengerjakan tugas itu, kita melanggar kesepakatan kelas apa ya, Ran? Disiplin. Disiplin. Menurut Rani, penting atau tidak disiplin itu? Penting, Ma'am. Kenapa? Karena dengan disiplin kita bisa lebih menghargai waktu dan kita bisa mengerjakan pekerjaan tanpa tunda-tunda. Jadi dengan disiplin tadi, dengan kita lebih menghargai waktu, pekerjaan kita tidak tertunda-tunda, kita juga menghargai orang lain kan? Iya, Ma'am. Saya minta maaf, saya menyesal. Bagus, kalau Rani sudah minta maaf, Rani sudah menyesal, berarti Rani tahu kesalahan Rani. Sekarang kira-kira solusinya apa ya Rani supaya nanti ke depannya Rani tidak terulang lagi? Saya akan mengerjakan tugas lebih awal dan tidur setelah latihan. Lalu saya akan mengenal alarm pagi hari. Oh, bagus. Jadi tugas-tugasnya akan Rani kerjakan lebih awal supaya tidak lupa. Tetap latihan tari, namun setelah latihan langsung istirahat ya. Tidak lupa mengenal alarm. Begitu? Iya. Bagus. Sekarang Rani sudah menemukan solusinya. Semoga nanti ke depannya Rani bisa lebih tepat waktu dalam mengerjakan tugas dan datang ke sekolah. Nanti Mama juga akan koordinasi dengan mamanya Rani supaya bisa mengantarkan Rani tepat waktu di pagi hari. Gitu ya, Ran? Iya. Ya, sekarang Rani bisa kembali ke sekolah. Masih, Ma'am. Ya. Baik, ini lalu refleksi dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Hani dari kelas 7B SMPN 20 Setelah saya bertemu dengan Mama, saya menyadari kesalahan saya dan menemukan solusi. Dan sehingga saya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi Bapak Ibu hasil dari praktek restitusi yang saya lakukan. Jadi nanti saya terima apa masukan panjenengan nanti setelah acara selesai. Semoga apa yang saya praktekkan ini bisa membawa manfaat di Bu Rosa. Mungkin ada masukan Bu Rosa. Terima kasih Bu Rosa. Kemarin juga refleksi dari guru setelah melakukan restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi
saya merasa lega, saya merasa bahagia dan nyaman. Akhirnya saya dapat menghantarkan Rani menyadari sikapnya yang kurang pas dan menemukan solusi sendiri terhadap masalahnya. Dengan begitu saya merasa bahwa Rani sudah memiliki motivasi secara intrinsik untuk memperbaiki apa yang kurang pas pada dirinya. Harapan saya ke depannya adalah saya bisa lebih luas dalam mengaplikasikan restitusi kepada anak didik saya di kelas dan memberi dampak yang baik pula untuk mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, terakhir sebelum kita nanti merefleksi bersama. Jadi dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, bersifat menuntun tumbuh hidupnya, kekuatan kodrat pada murid. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini nanti akan bisa menginspirasi panjenengan. Mungkin masih banyak kurangnya, paling tidak kita bisa lebih ke siswa lagi, bagaimana kita bersikap kepada siswa. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya mohon refleksi dari beberapa teman, apa yang panjenengan rasakan mungkin dari kegiatan seperti ini. Bu Vita sepertinya sudah untuk. Terima kasih Bu Fahma atas waktunya, teman-teman semuanya juga. Yang pertama, sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas undangannya bisa bergabung di acara Desiminasi. Tentunya banyak manfaat yang saya dapatkan untuk menghantarkan siswa. Jadi tidak hanya sekedar menghukum, mengingatkan atau sendiri, ya ada rule-rule-nya, ada aturan-aturannya, sehingga siswa itu merasa nyaman, aman, dan bahagia sekolah di SMP 2 khususnya. Dan bagi saya pribadi sebagai guru BK sangat banyak manfaatnya, karena tugas saya juga harus menghantarkan siswa menuju perkembangan yang normal, optimal, sesuai dengan kodrat manusia. Saya rasa seperti itu, dan saya rasa juga teman-teman yang lain merasakan manfaat yang banyak sekali. Jadi setiap kata ternyata sangat mengena, berdampak ke siswa. Terima kasih Mbak Fahma, sukses selalu. Terima kasih Bu Vita. Satu lagi nih, kita Bu Rosa, refleksi kegiatan kita hari ini, Bu Rosa. Terima kasih atas diseminasi dari Ibu Fahma, sangat menarik sekali. Kemudian sangat menarik sekali. Ini juga artinya bagi saya sendiri untuk mengingat-ingat saat saya menjadi TKP itu seperti apa ya. Saya saya mereview kembali ilmu saya, bagaimana menghadapi siswa saya juga tentang posisi sebagai guru itu tadi seperti apa. Kadang saya sendiri itu menempatkan diri sebagai posisi pemantau, kemudian posisi sebagai manajer atau sebagai teman, kadang itu kira-kira bisa dibolak-balik ya Bu ya. Ya, jadi kadang-kadang juga kita menurut saya itu kadang juga sama murid itu juga perlu posisi sebagai teman, tapi yang kita pilih dari ini tadi review itu ya harus belajar sebagai manajer ya, sama yang posisi sebagai teman. Kurang lebih itu refleksi dari saya hari ini. Istilahnya materi hari ini adalah penyegaran dan istilahnya tambahan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Bapak Ibu pemaparan saya hari ini. Terima kasih sudah sudah menyempatkan diri, meluangkan waktu. Bisa ditutup oleh Bu Berta. Terima kasih, materi yang sangat menarik dan banyak manfaatnya dari Bu Fahma, dan semoga nanti
Jadi paling enggak kita bisa praktek ke mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mempraktekkan budaya-budaya positif paling enggak di kelas kita yang kita handle dulu. Baru nanti semoga nanti bisa menghimbas ke disiplin di sekolah. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita implementasikan ke kehidupan kita sehari-hari, yaitu menuntun murid sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.